Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya pada pembacaan firman. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus, Aba Bapa, Raja di atas segala raja. Kami datang sujud bersimpuh di bawah kaki-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa. Datang menyembah Engkau, urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman ini. Kami mulai pembacaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Ajaib, Maha Mulia, Maha Dahsyat, Maha Agung, Immanuel, El Shaddai, haleluya. Amin. Kisah perjalanan hidup Raja Saul. Selamat datang di kanal YouTube kami di mana kita mengeksplorasi kisah-kisah Alkitab yang menginspirasi dan memberi pelajaran berharga. Hari ini kita akan membahas perjalanan hidup Saul, raja pertama Israel. Mari kita selami kisah penuh tantangan dan pelajaran dari hidup Raja Saul. Sejarah kehidupan Saul. Saul, anak Kis dari suku Benyamin, adalah sosok yang berpenampilan menarik dan lebih tinggi daripada kebanyakan orang Israel pada masanya. Kehidupan Saul berubah ketika dia ditunjuk oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja pertama Israel. Atas permintaan bangsa Israel yang mendambakan seorang raja seperti bangsa lain di sekitar mereka. Pada awalnya Saul adalah seorang pemimpin yang baik dan rendah hati. Dia memulai pemerintahannya dengan kemenangan militer yang mengesankan yang menyatukan suku-suku Israel. Di bawah kepemimpinannya Israel mencapai beberapa kemenangan penting atas musuh mereka, terutama orang Filistin yang membawa stabilitas dan keamanan bagi bangsa tersebut. Namun seiring waktu, kekuasaan mulai mempengaruhi Saul. Ketidaktaatan kepada perintah Tuhan mulai menandai pemerintahannya. Contoh yang paling menonjol adalah ketika Saul gagal mengikuti instruksi Tuhan melalui Samuel untuk menghancurkan sepenuhnya bangsa Amalek, termasuk ternak dan barang-barang mereka. Saul memilih untuk menyimpan barang rampasan dan mengorbankan sebagian sebagai korban bakaran yang merupakan pelanggaran langsung terhadap perintah Tuhan. Kegagalan Saul untuk sepenuhnya taat kepada Tuhan menyebabkan Samuel menyampaikan bahwa Tuhan telah menyesal menjadikan Saul raja dan akan mencari pengganti yang lebih setia. Pengganti itu adalah Daud yang diurapi oleh Samuel atas perintah Tuhan. Sejak saat itu roh jahat dari Tuhan mulai mengganggu Saul, menyebabkan dia cemburu dan marah yang tidak terkendali, terutama setelah menyaksikan Daud mendapatkan pujian yang lebih besar dari rakyatnya. Saul kemudian menghabiskan bagian besar pemerintahannya mencoba membunuh Daud yang dianggapnya sebagai ancaman bagi tahtanya. Namun upaya-upaya ini gagal dan Daud selalu berhasil lolos, yang hanya meningkatkan frustasi dan paranoia Saul. Pada akhirnya hidupnya Saul menjadi semakin putus asa dan terisolasi. Dalam sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum Israel, dia bahkan mencari petunjuk dari seorang perempuan yang memanggil arwah. Karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kisah hidupnya berakhir secara tragis dalam pertempuran di Gunung Gilboa, di mana Saul dan ketiga anak laki-lakinya tewas, dan Saul memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada ditangkap oleh musuh. Kisah hidup Raja Saul adalah
pengingat bagi kita semua tentang pentingnya ketaatan dan kerendahan hati, terutama ketika diberi tanggung jawab dan kekuasaan. Saul memulai dengan baik tetapi gagal mempertahankan jalan yang benar di hadapan Tuhan. Semoga kisahnya mengingatkan kita untuk selalu mencari kehendak Tuhan dalam segala tindakan kita. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di kisah Alkitab berikutnya. Amin.